Halo Ngominers, apa kabar? Ini padahal maunya aku nggak bikin konten, terus terang saja, karena maunya nanti kan live, tapi ya udahlah nanti live lain, konten lain lagi. Ini aku mau karena banyak Ngominers yang ngadu, bukan ngadu sih, Bang gimana tuh si Koci meremehkan Inter Milan. Nah aku nonton lah yang edisi DPI kemarin. Kemudian yang ini juga yang Arsenal Keok, ini ada juga Inter yang ini offside duo, ini kan dia duet sama si Panji ya. Intinya adalah Inter itu kan menang lawan Atletico Madrid. Menurutku mungkin ada biasnya atau gimana, yang jelas menurutku kemenangan Inter itu sangat dominan. Kemudian yang menarik adalah walaupun Inter yang menang, si Koci ini yakin atau memprediksi bahwa ATM yang akan lolos. Nah inilah yang bikin banyak yang fans Inter banyak ya yang sensi lah ya, ngamuk, at least di kolom komennya menyerang Koci. Di edisi ini Koci ada bilang bahwa inilah fans Inter, bukan cuma fans Inter tapi fans Indonesia tuh baperan. Aku mau bilang gini, dia bener. Fans Indonesia tuh banyak baperan, walaupun aku yakin bukan fans di Indonesia aja, di luar negeri pun pasti fans itu baperan. Dan dia ngomong seolah fans baperan inilah fans dalam tanda kutip fans sampah yang gimana ya, padahal aku cuma mau bilang dia sebenarnya salah satu sumber duitnya itu kan dari fans baperan ini. Kalian pasti ngerti apa yang aku maksud. So anyway, aku setuju dengan apa yang dia bilang bahwa fans itu banyak yang baperan. Dalam artian ketika klub idolanya dikritik marah. Aku ingat ketika dulu Milan juga dibilang mainnya gerasak-gerusuk, fans Milan marah. Nah sekarang Inter juga mainnya dibilang ya sebenarnya bukan tidak diapresiasi. Sebenarnya dia juga bilang bahwa Inter tuh bagus mainnya. Cuman ada beberapa hal yang dia bilang yang sepertinya menyenggol Inter. Contohnya dia bilang Inter mainnya itu ketebak banget, template-nya itu kelihatan banget. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Inter itu belum ketemu lawan berat aja, makanya terlihat sangat superior. Menurutku kembali ke soal dia bilang baperan itu benar. Tapi aku mau bilang gini, seharusnya kita sebagai fans bisa ketika ada yang mengeluarkan argumen, dia kan memprediksi bahwa ATM yang akan lolos. Sebenarnya ini kan sah-sah saja. Ngapain kita marah-marah? Nggak usah marah-marah. Paling kalau dari sisi aku pribadi, tentunya aku merasa tersenggol juga ya, namanya fans. Kalau fans kemudian klubnya dijelek-jelekkan, sebenarnya pun nggak dijelek-jelekkan banget ya, anggaplah klubnya disenggol ya gitu ya, biar, karena aku lihat dia juga mengapresiasi permainan Inter yang dia bilang bagus. Setidaknya di antara tim Italia dia bilang Inter Milan tuh bagus, enak ditonton. Nah kembali ke sebagai penggemar, sebagai fans, kalau klubnya disenggol tentu saja layak, bukan layak, wajar kalau bereaksi. Tapi tentu saja aku akan bereaksi dengan mengeluarkan argumentasi juga. Dia bicara analisa, ayo kita bicara analisa. Mungkin pertama yang aku mau bahas adalah soal Inter belum ketemu lawan hebat saja. Apakah benar Inter belum ketemu lawan hebat? Kalau aku menilai ya, terus terang aku harus menilai di sini dia bias. Kayaknya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa si Koci ini dia sentimen atau kurang suka dengan Serie A. Kenapa dia kurang suka? Sejujurnya aku menilai bahwa ketidaksukaan dia itu sebenarnya sangat wajar, karena dia itu adalah penonton netral. Dia kan supporter Arsenal. Karena kerjaan dia sebagai pandit bola, dia kan dalam tanda kutip wajib menonton pertandingan selain dari tim yang dia dukung. Nah, ketika dia nonton pertandingan Serie A, ya kita harus jujur mengakui bahwa kebanyakan pertandingan tim-tim Serie A itu ya boring, apalagi kalau dibandingkan dengan Premier League, dibandingkan dengan La Liga mungkin. Tapi kalau La Liga itu kalau bukan Barcelona atau Real Madrid yang main, nggak boring juga? Menurutku sih boring juga ya. Tapi at least ya karena dia referensinya itu kan Premier League, oke lah, Premier League itu memang
harus diakui di sana bertabur bintang, duit mereka lebih banyak. Ya jelas dari sisi permainan, dari segi bintang-bintang yang nemplok di sana, jelas mereka memang lebih menarik Premier League ya. Tapi kemudian ketika dia bilang Inter juga belum ketemu lawan hebat, aku melihat ini adalah sebuah disrespect terhadap tim-tim yang sudah dilewati oleh Inter, termasuk terhadap Inter itu sendiri. Contohnya adalah musim lalu, ketika Inter bisa menyingkirkan Barcelona, dia bilang wah Inter mainnya bertahan. Padahal kalau kawan-kawan yang sesama pendukung Inter pasti tahu waktu itu Brozovic cedera, Skriniar cedera, pemain kita cuma ada di depan ada Dzeko, Lautaro, Lukaku juga cedera. Aku di Ngobla sempat bilang bagaimana kita bermain itu tergantung pada tim dan tergantung pada performer, dalam hal ini pemain yang dimiliki. Barcelona itu ketika itu apakah itu bukan tim kuat? Kan dia salah satu yang dia bilang itu belum ketemu tim kuat aja. Apakah Barcelona itu bukan tim kuat? Kemudian ketika Inter bertemu Porto, apakah itu bukan tim kuat? Terbukti musim ini Porto itu dia lolos dari lolos dari Liga Champions dari grup H bersama dengan Barcelona dan ketemu Arsenal. Arsenal yang tampil sebagai juara grup B. Arsenal kalah lawan Porto. Jadi Arsenal kalah lawan Porto, Porto kalah lawan Inter. Apakah ini berarti Inter apakah mau tetap memaksakan bahwa narasinya itu Inter belum ketemu tim hebat? Itu satu. Kemudian di musim ini, kembali lagi ke musim lalu, ketika Inter ketemu Manchester City, menurutku waktu itu Inter bermain bagus, tapi dia bilang adalah bukan Internya yang bagus tapi City yang main jelek. Padahal yang bikin City main jelek itu kan karena Inter. Kapan Inter melakukan pressing, kapan Inter menyerang, bagaimana Inter melakukan ancaman itu mulai dari Onana. Dan ini bukan aku saja yang ngomong, bahkan Pep Guardiola, pelatih yang arguably adalah pelatih terbaik dunia. Kalau bilang pelatih terbaik dunia mungkin bisa dibantah, tapi sebagai pelatih yang paling banyak punya koleksi title di dunia itu udah nggak bisa dibantah. Pep Guardiola bilang Inter adalah tim yang sulit dilawan. Inzaghi adalah pelatih yang pinter, sangat complicated melawan Inter. Dia tidak berani, kan salah satu poin yang dibilang itu adalah pressingnya City nggak terlalu kelihatan. Padahal Pep Guardiola sendiri bilang bahwa kami tidak bisa melakukan pressing secara sembarangan, karena kalau kami pressing di tengah, bola dikasih ke Onana, kemudian Onana bisa membypass lapangan tengah langsung ke depan ke arah striker. So di sini menurutku ya, aku sajikan argumenku seperti itu, bahwa berdasarkan apa yang sudah terjadi, karena aku nonton Inter, menurutku itu pandangan yang bias lah dari dia, kayak nggak fair aja gitu. Kemudian poin kedua aku lupa jadinya karena kepanjangan membahas soal Inter belum ketemu lawan. Oh iya, aku ingat. Kalau pertama itu Inter belum ketemu lawan berat, yang poin kedua adalah permainan Inter itu sangat mudah ditebak. Template-nya sudah kelihatan. Aku sebagai katakanlah analis abal-abal, analis layar kaca, bukan pandit profesional lah ya, kayak Koci, kayak Panji atau kayak siapalah itu yang sudah levelnya udah di layar kaca beneran di TV. Aku mau bilang bahwa sangat congkak kalau bilang permainan Inter itu sudah ketebak. Pertama karena arti sudah ketebak itu sebenarnya ambigu banget. Apa sih maksudnya permainan itu sudah ketebak? Apa yang mau ditebak? Apakah Inter paling yang ngegol Lautaro Martinez? Ya benar. Tapi hal yang sama juga bisa dikatakan terhadap City. City juga gujuk-gujuk tak-tok. Ujung-ujungnya kasih bola ke Haaland. Terbukti Haaland yang paling banyak nyetak gol. Paling KDB kasih assist ke Haaland. Kemudian tak paling kasih bola ke sayap. Maksudnya
mungkin apa ya, susah bagiku mengatakan dalam hal yang mudah dimengerti karena aku mungkin ada masalah juga dengan menuangkan ide. Tapi aku ingin katakan bahwa ini banyak orang yang bilang permainan Inter sudah ketebak. Tapi ada satu pelatih, aku lupa banget namanya. Ini benar-benar menggambarkan hal yang ingin aku katakan. Dia bilang gini, kalau kawan-kawan ingat siapa pelatih yang ngomong ini, dia bilang gini, kami tahu apa yang akan mereka lakukan. Kami tahu apa yang, kemana bola itu akan dioper, tapi kami tidak bisa menghentikannya. Aku lupa sekali siapa ini. Pokoknya ada pelatih yang ngomong gitu. Dan itulah yang terjadi dengan Inter. Semua orang nggak perlu sampai, apalagi dia kan mantan pelatih futsal, timnas futsal Indonesia. Nggak perlu sampai pelatih timnas futsal. Aku yang cuma sekedar YouTuber di di kampung aja tahu bahwa Inter itu pasti akan referensinya itu adalah Lautaro Martinez. Semua pemain itu cenderung mengutamakan mengoper bola ke Lautaro Martinez. Kalau Lautaro Martinez pegang bola, dia cenderung akan melakukan umpan cepat. Dia tidak berlama-lama nahan bola. Dia tidak suka dribble. Kalau itu Thuram, maka Thuram akan cenderung dikasih bola umpan terobosan karena Thuram adalah pemain yang punya kecepatan. Dia bisa dribble, bisa one on one, itu biasanya dia menang. Sehingga kalau Thuram yang bawa bola harus ada dua. Ini kan hal-hal yang ya ketebak namanya, but what does it mean actually? Apa maksudnya udah ketebak? Karena it's nothing. Percuma kita bisa nebak apa yang akan dilakukan oleh sebuah tim, tapi pada akhirnya tidak bisa menghentikan hal itu. Bahkan, tapi kalau begini, maksudnya mungkin dia masuk ke layer kedua daripada arti yang sudah ketebak itu. Dalam hal ini maksudnya permainan Inter itu polanya begitu-begitu saja. Seperti salah satu yang dikritik oleh fans Inter sendiri adalah formasinya Inzaghi 352 melulu. Aku mau perlihatkan dua screenshot yang tadi dibahas sangat ini, yaitu shape dari permainan Inter ketika melakukan build up serangan. Nih, lihat ini di screen cap dari Interisti_IDN. Formasi Inter itu 352, tapi kalau kawan-kawan lihat di sini di build up itu ada dua center back, yang mana yang mengisi posisi center back ini adalah gelandang, Barella dan Hakan. Kemudian di sini ada Di Marco dan Darmian yang merupakan wingback. Ini kan memang posisi aslinya, tapi lihat ada De Vrij di sini. Yang mana De Vrij itu adalah center back, tapi di sini dia bermain sebagai gelandang bertahan. Kemudian Pavard yang sejatinya adalah center back, dia overlap ke sini. Bola itu masih ada di Hakan loh. Bastoni yang harusnya dia center back kiri, yang biasanya kalau ngomong soal ketebak, template-nya itu saja, polanya itu saja. Di mana pola-pola yang biasa dilakukan Bastoni kan dia menyisir lapangan, tapi di sini bermain dia sebagai inverted. Kalau inverted itu biasanya yang kita tahu adalah inverted fullback atau inverted wingback, artinya back sayap atau back kiri atau back kanan yang bergerak ke arah lapangan tengah. Nah, ini adalah inverted center back. Aku nggak tahu apakah ada tim lain yang bermain dengan center back yang mengisi posisi ini. Kemudian justru kita punya gelandang tengah yaitu Mkhitaryan. Mkhitaryan bergerak ke sayap. So, apakah ini kurang dalam menunjukkan variasi dari serangan yang dilakukan oleh Inter? Kemudian yang kedua lagi aku tunjukkan pola yang berbeda lagi. Ini bahkan AC Milan zaman now ini gak kelihatan ya, sorry. Aku pengen ngeliatin karena ini ya menarik ya. Kawan-kawan tahu lah, tuh AC Milan zaman now. Karena ini bahkan dalam hal ini rival Inter pun mengakui. Anyway, kita langsung saja lihat. Ketika bertahan lagi-lagi Inter, dua center back, Hakan ada di posisi di antara garis pertahanan dan lapangan tengah. Sementara Bastoni, kalau tadi Bastoni ada di tengah, sekarang Bastoni ada di sayap. Di Marco jadi penyerang. Martinez, Thuram ya kan memang penyerang. Kemudian Barella di sini wajar. Mkhitaryan yang tadi melebar ke sayap sekarang ada di posisi aslinya. Darmian. Apakah
kalau kita taunya 352, apakah ini 352? Ini bukan 352, ini kayak 2233. Menurutku adalah kita boleh saja mengkritisi, kan sah-sah saja, memang kerjaannya dia jual omongan. Tapi tentu saja aku sebagai fans, sebagai YouTuber lah juga ya, kan aku juga berhak menyanggah. Karena apa yang dia bilang sebagai polanya udah kelihatan, skemanya itu-itu saja, template-nya itu-itu saja. Dengan dua itu saja aku sudah tunjukkan template yang itu-itu saja itu nothing. Ya kembali lagi terserah pada apakah kawan-kawan setuju dengan pendapatku, ya boleh-boleh saja, silakan ayo kita diskusi di kolom komen. Tapi menurut pendapatku ya seperti ini. Inter, kalau ada tim di Eropa yang permainannya tidak itu-itu saja, tidak begitu-begitu saja, Inter adalah salah satunya, bersama Arsenal, bersama Manchester City. Kemudian aku lihat juga kalau Barcelona aku nggak bisa menilai karena aku terus aja nggak ngikutin Barcelona. Kemudian selain itu mungkin ada kalau Liverpool, ya mereka banyak mengandalkan sayap. Mungkin kalau Liverpool yang dibilang mainnya itu-itu saja sebenarnya masih bisa diterima, tapi not Inter. Kawan-kawan yang ngikutin Inter pasti tahu Inter itu build up-nya complicated. Bisa Barella berposisi jadi striker, kemudian dari Bastoni dari lini pertahanan langsung umpan lambung ke arah lini depan, membypass lini tengah. Jadi kalau dibilang Inter mainnya crossing aja, aku cuma bisa bilang ya banyak-banyak aja nonton Inter, jangan cuma 1-2 pertandingan aja yang cuma Liga Champion aja. Kalau aku nonton Inter ketika Inter lawan Juve, Inter lawan Milan, Inter lawan Salernitana pun aku tonton karena aku adalah ya fans Inter. Kalau Koci kan nggak mungkin, kalau Inter mainnya lawan juru kunci kan nggak mungkin dia nonton. Sehingga aku berani bilang bahwa nggak bener itu, bahwa Inter mainnya gitu-gitu doang. So di sini aku menyanggah omongan Koci dengan argumentasi yang menurutku jelas. Apakah ini namanya baperan? Kalau iya, so what? Ya loh, so what kalau dibilang baperan? Yang penting kan kita enjoy aja. Yang penting kalau Inter main kita nonton sudah. Tapi aku setuju, nggak usah lah sampai menyerang, sampai mengejek, mencaci, memaki, itu nggak usah. Itu nggak baik kayak gitu. Yang penting kita sampaikan saja, saya nggak setuju dengan Koci dalam hal ini. Ya paparkan alasan ketidaksetujuannya itu apa. Udah gitu aja. Oke, itu dulu untuk konten mendadak ini. Jangan lupa nanti malam kita live 10:30 WITA. Oke, ciao guys, sampai jumpa nanti malam.